Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan mendapatkan keberkahan, kemudahan, serta kelancaran, amin. Umi mau share kegiatan lagi nih teman-teman. Sepulang dari Kerawang kemarin, hari Senin kita pulang dan hari Selasanya langsung rapi-rapi ya teman-teman. Ini selang juga masih ambai-ambaian gitu karena masih merendam cucian. Dan selama nunggu cucian, jadi Umi sama Alia mau belanja kebutuhan bulanan. Seperti biasa ya teman-teman, kebutuhan bulanan Umi itu belanja di Toserba Tokma yang dekat dengan perumahan. Nah, belanjanya udah di tengah-tengah bulan karena di awal bulan kemarin disibukkan sama persiapan pulang kampung. Jadi Umi tidak sempat belanja secara full gitu teman-teman, tapi sempat sih beli-beli ke agen terdekat rumah. Belanja yang diperlukan aja kayak minyak kayak gitu-gitu ya, tapi ternyata tidak cukup untuk 1 bulan. Di tanggal 13 Desember ternyata sudah habis gitu keperluannya, semisal sabun untuk mencuci piring, sabun untuk mencuci pakaian, dan sabun mandi. Jadi belanjalah di tengah-tengah bulan ini, bulan Desember 2022 ya teman-teman. Ini alhamdulillah Alia masih libur dan tadi boleh merayu gitu kan. Jadi dia mau ngamera nih, lagi posisinya itu berdiri di depan. Jadi Alia yang ngamera ya teman-teman. Kalau misalnya kurang semut mohon dimaklumi ya, namanya udah anak kecil ya. Udah mau ngamera aja udah untung, Masya Allah. Nah, ini saya sudah belok kiri dari gerbang perumahan, tidak mencapai 1 menit kita udah sampai teman-teman. Alhamdulillah langsung belok kanan. Nah, ini tuh pasti suasananya nggak terlalu rame karena memang tidak bertepatan dengan akhir bulan. Biasanya kalau belanja akhir bulan pengunjungnya penuh gitu teman-teman. Jadi kita agak santai-santai gitu sambil ngonten. Nah, saya mau ambil parkir dulu, dan ini buat teman-teman yang nanyain posisi tempat belanjanya Umi di mana. Ini tuh Tokmato Serba yang ada di Tambun Selatan di depan perumahan Sakinah Residence. Tapi dari tempat Umi memang tidak jauh, dari Sakinah ke Puri Cendana itu ya berjarak sekitar 1 menitan lah gitu, dari antara gerbang ke gerbang kurang lebih lah 1 menit. Nah, ini Alia ditugaskan untuk kamera tapi protes teman-teman, katanya yang kamera Umi aja. Dede mau belanja katanya, Dede yang mau milih-milih keperluan katanya gitu. Ya sudah, Uminya mengalah, Umi yang mau ngamerain, Alia yang mau belanja kayak gitu. Nah, ini Alia udah narik roda teman-teman, jadi kita mulai belanja. Gimana nih teman-teman kondisi keuangannya saat ini? Masih banyak yang sharing ya teman-teman, Masya Allah. Yang baru follow mungkin belum tahu gimana Umi memulai budgeting dan gimana juga Umi menabung dengan metode sinking funds, dan juga menabung untuk keperluan-keperluan yang sifatnya berkelanjutan. Jadi kemarin tuh sempat bikin video tentang menabung yang berkelanjutan, dan mungkin ada yang mau bertanya lebih intens, maka masuk ke Instagram via DM gitu teman-teman. Sudah Umi jelaskan apa itu tabungan yang berkelanjutan, semisal pajak, servis motor, dan juga kebutuhan suami, kebutuhan istri yang memang setiap bulannya, atau mungkin enggak setiap bulan sih, pokoknya pasti adalah ya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, entah itu 3 bulan sekali atau setahun 2 kali, dimana kita akan terus memerlukan biaya-biaya tersebut gitu. Tapi sebagian konten creator ada juga yang dibikin sinking funds, yaitu nggak apa-apa ya teman-teman. Kayak untuk pajak motor yang memang sudah jelas gitu kebutuhannya itu 300.000 misalnya per motor, maka dibikinlah sinking funds 300.000. Ya nggak apa-apa, pokoknya seenaknya kita aja sih teman-teman ya. Baik, kita kembali ke video. Nah, ini Alia udah masuk di lorongnya sabun cuci piring. Nah, saya pakai Mama Lemon ya teman-teman, karena kemarin ada sisa di bulan sebelumnya, 2 bungkus Mama Lemon, dan sekarang belinya 2 aja, cukup untuk 1 bulan ini, yang kemasan 400 ml ya teman-teman. Dan lanjut kita mau ke lorong sabun cuci ekonomi. Biasalah ya kita pakainya sabun cuci ekonomi yang colek gitu teman-teman, karena sekarang udah di tengah-tengah bulan, jadi ngambil sabun coleknya cukup 5 bungkus aja.
Nah ini Alia sibuk banget teman-teman, biarin aja. Dan ini pakai bajunya juga baju hari-hari. Disuruh pakai gamis yang normal, yang sampai mata kaki, dianya protes katanya. Udahlah Alia itu, Masya Allah. Tapi anaknya memang udah tahu konsekuensinya gitu ya, sebagai muslimah. Dia itu nggak mau keluar tanpa pakai hijab gitu teman-teman. Dan saya juga sudah mendidik dari bayi, bahkan ya dari umur berapa bulan gitu, dari umur 1 bulan malah saya udah membuatkan gamis yang ukurannya mini sekali, karena memang bisa jahit sendiri gitu ya, beli bahannya dan bikin sendiri kayak gitu. Jadi sampai sekarang Alia udah nggak terbebani sama sekali sama hijab, udah konsisten alhamdulillah ya, walaupun kadang-kadang namanya anak kecil ya belum bisa pakai kaos kaki gitu kan. Ini aja gamisnya awalnya itu sampai mata kaki dan sekarang udah ngatung tapi bisa dipakai lah, masih bisa dipakai, tertolong sama celana daleman yang panjang kayak gini. Oke, kembali nih ngikutin Alia belanja ya teman-teman. Seru deh pokoknya belanja sama anak gadis. Berasa nggak nyangka gitu kan. Dulu masih bayi, sekarang udah bisa belanja kayak gini dan cerewet banget teman-teman. Ini aslinya cerewet sekali dia tuh. Udah Mi beli ini, jangan segini, harusnya segitu. Beli itu, beli ini. Ngaturnya tuh udah kayak kebalik gitu kan. Yang harusnya ngaturnya itu uminya, malah Alianya sekarang yang ngatur. Terus kalau ada yang belanjaan yang di itu gak boleh asal naruh, harus ditata. Nih Amalia ditata nih teman-teman. Baik teman-teman, sekalian saya mau menjawab sedikit beberapa pertanyaan yang masuk ke Instagram via DM. Barangkali teman-teman yang lainnya juga terwakili dengan pertanyaan ini, saya akan coba menjawab ya sambil belanja-belanja. Nah salah satu yang komen ini teman-teman, Kak beli buku binder dan dompetnya di mana ya? Nah pertanyaan seperti ini banyaknya masuk via DM, tapi di komen juga ada beberapa, dan cukup satu aja yang mewakili dari teman-teman yang lainnya tentang peralatan budgeting yang Umi pakai gitu ya. Jadi Umi Alia ini pakai peralatan budgeting dari dompetpintar.id. Untuk link tokonya nanti Umi cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Tidak di endorse sama sekali, tapi memang ini informasi yang harus disampaikan secara jujur dari Umi gitu ya, karena ada beberapa produk yang memang Umi beli yang tidak sesuai gitu, sama sekali tidak mau merekomendasikan kalau produk itu tidak layak gitu untuk direkomendasikan atau dipakai. Tapi kali ini benar-benar sesuai dengan fakta bahwa produk dompetpintar.id itu bagus banget teman-teman. Ya walaupun harganya lumayan, tetapi sesuai kualitas lah. Karena kualitas sesuai dengan harga, atau harga sesuai dengan kualitas, kurang lebih seperti itu. Balik lagi ke video teman-teman, ini kita menyusuri lorong demi lorong seperti biasa lah teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan sama belanjaan Umi yang selalu itu-itu aja dan di situ-situ aja. Tapi bagi Umi dan Alia ini salah satu healing yang memang rutinitas dilakukan setiap bulan ya, walaupun cuma belanja sederhana yang harganya juga murah-murah, tapi bagi kami ini salah satu kebahagiaan atau kedekatan antara ibu dan anak gitu teman-teman. Nah ini Alia juga lagi milihin susu yang kecil-kecil, susu ultra, kemudian Alia minta dibelikan kentang. Nah ini Umi memilih jenis kentang yang ada kerat-keratannya gitu atau ulir-ulirnya gitu ya teman-teman, kurang lebih kalau dinominalkan 29.000 atau 30 ribuan. Nah sebenarnya tidak terlalu suka nyetok kentang seperti ini, lebih suka yang manual aja gitu, yang dikupas langsung digoreng itu teman-teman, terus dibaluri nama maizena, itu enak banget. Tapi kalau kepepet ya beli juga. Buat teman-teman yang nanyain tips untuk bikin sinking fund supaya tidak terambil gimana nih Mi gitu kan, banyak yang sharing seperti itu loh teman-teman. Jadi tipsnya adalah teman-teman harus membuat sinking funds-nya jangan terlalu di bawah beban, artinya bikin nominal yang tidak terlalu besar, dan kalau misalnya udah pas-pasan dengan pendapatan, teman-teman cari tambahan lain dengan bisa membuka les atau hanya sekedar jadi konten kreator juga bisa menghasilkan loh teman-teman, atau bisa join dengan affiliate, atau misalnya teman-teman mau
punya keahlian khusus misalnya ngajar, bisa dikembangkan aja bakatnya. Atau kalau misalnya mau tidak keluar rumah atau gak ada keterikatan sama pekerjaan, teman-teman bisa buka warung di rumah atau banyaklah ya hal-hal yang bisa mendatangkan uang, apalagi di zaman sekarang e-commerce juga udah banyak. Tinggal kitanya aja sejauh mana dan sekuat apa keinginannya, dijalani dengan sabar dan konsisten. Segala sesuatu kesuksesan itu tidak dengan mudah didapat ya teman-teman, harus ada perjuangan, harus ada proses juga yang kita jalani. Nah, ini Umi udah bayar di kasir, sekarang yang megang kamera gantian jadi Alia gitu teman-teman. Dan untuk belanjaan kali ini alhamdulillah tidak over budget, sebab dari rumah memang Umi tuh udah nyatet-nyatet dulu gitu kan, udah lihat-lihat dulu bumbu-bumbu apa dan keperluan apa yang memang yang sekiranya cukup untuk 2 minggu. Jadi supaya nggak double stock, kita nggak belanja-belanja yang berlebihan gitu teman-teman. Alhamdulillah ini udah selesai dan mau istirahat dulu sebentar. Tadi Alia udah sempat ngerengek-rengek pengen makan permen yang dia beli tadi. Lalu ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Ini bertanya terkait tarif endorse atau red care ya teman-teman. Jadi saya awal-awal itu tidak mentakrifkan red care atau endorsean gitu teman-teman. Cukup barter aja dan dipercaya untuk nge-review produknya pun udah senang banget, hitung pengalaman gitu. Dan ketika followers udah masuk 13.000 baru saya pasang red care ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman masalah tarif ini sebenarnya privacy ya teman-teman. Jadi tidak mesti harus sama, disesuaikan aja dengan import video-video kita juga dan engagementnya juga. Pokoknya ini nggak bisa disamaratakan. Cuma pengalaman saya dulu pertama kali di endorse di YouTube saya pasang tarifnya 100.000, sedangkan untuk di Instagram reelsnya itu 30.000 dan naik menjadi 50.000, dan sekarang juga masih tetap 50.000. Terkadang paid promote hanya 30.000. Mungkin 2023 nanti akan dirubah lagi, tapi bukan berarti mau dinaikkan ya, cuma ada beberapa memang aturan-aturan yang mau saya tambah kayak gitu. Baik teman-teman, udah sampai rumah aja nih, dari tadi ngobrol aja dan udah saya keluarin belanjaan hari ini. Alhamdulillah tidak over budget. Yang nonton video Umi sebelumnya di di belanjaan bulanan yang memang tidak full itu kan udah dijelaskan, sisaannya juga udah ada. Dan alhamdulillah tadi Umi campur dengan dana dari uang uang hiburan, sebab uang hiburan kemarin gak keambil udah 2 pekan. Jadi tadi Umi ambil 100.000 dengan total belanjaan hari ini 205.600 rupiah gitu. Jadi alhamdulillah walaupun secara uang lebihan sisa belanja bulanan di awal bulan Desember kurang dari 200.000, tapi ini ketambah dari uang hiburan tadi gitu teman-teman, sebab memang ini juga untuk jajan-jajan yang tidak masuk ke anggaran bulanan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan salam kenal buat yang baru subscribe. Yang udah subscribe terima kasih. Terima kasih juga atas supportnya selama ini. Sampai ketemu di next video. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.